Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Pepen Febriandi. Kali ini kita akan membahas perusahaan saham saham kelapa sawit dengan return and equity terbesar atau ROE terbesar. Patut kita sadari bahwa kita adalah negara nomor 1 penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Yang kedua itu adalah Malaysia. Jadi sudah sewajarnya kita ikut ambil bagian untuk setidaknya memiliki saham-saham kelapa sawit yang menurut saya itu sangat berpotensi untuk kedepannya, mengingat manfaat kelapa sawit itu sendiri kan buat bahan makanan, untuk sabun, kosmetik, biodiesel, itu bahan campuran untuk BBM, ada porsinya itu 30-70% dengan solar, atau ada yang mulai full biodiesel. Oke, langsung aja kita akan membahas perusahaan pertama, yaitu Cisadane Sawit Raya. Cisadane Sawit Raya dia memiliki ROE 46%, DER-nya 100%, PBP 1,83 kali, dan price earning ratio-nya 3,92 kali. Dia mempunyai cash 145,89 per lembar saham, dan estimasi laba per lembar sahamnya itu sekitar di tahun 2022 itu 202 perak per lembar saham. Bisa kita bayangkan untuk lihat ini pertumbuhan EPS-nya dari 2019 14 perak per lembar saham, 35 127. Saya rasa mungkin 3-4 tahun lagi akan seharga sahamnya yang sekarang itu 790. Mungkin dia 3-5 tahun lagi itu dia akan mencapai earning per share sekitar 700-an. Jadi sudah selayaknya kita mulai memilikinya dari sekarang, dan otomatis pasti kalau dia EPS-nya 790 pasti harganya tidak akan 790, itu paling enggaknya itu bisa naik 5 kali lipat dari harga sekarang. Cisadane Sawit Raya itu dia kemarin baru bagiin dividen 10 perak per lembar saham. Dia mempunyai ROE tertinggi dan ini kepemilikannya PT Sapta Sawit Lestari. Untuk publiknya 20%. Ini rata-rata ROE-nya ada di profitability. Nah, untuk NPM-nya itu sangat meningkat ya, dari sekitar 15% itu ke hampir 40%. ROE-nya juga meningkat tajam di sini. Untuk harganya di 5 tahun terakhir udah mulai naik ya. Oke, langsung aja kita yang kedua itu Triputra Argo Persada Tbk. Ini perusahaan milik dari
siapa ini, Arif Rahmat, komisaris utamanya. Nah ini Triputra Argo Persada ini dia mempunyai ROE 41,68% dengan net profit margin 39,87%, PBP-nya 1,4. Nah ini fair-nya 3,69. Dia mempunyai cash-nya itu 79,38 per lembar saham. Nah ini lihat IPS-nya pun meningkat 10, 46, 58, 176. Walaupun kita tahu ya perusahaan sawit itu adalah perusahaan yang siklikal ya, karena dia menghasilkan komoditi, tapi tetap aja jika komoditi itu sangat dibutuhkan oleh dunia, pasti harganya itu akan bertahap naik. Nah TPAG ini baru membagikan dividen 25 perak per lembar saham. IPS-nya meningkat tajam ya, itu estimasi tahun 2002 ini kalau melihat dari laba semester 1 itu 176 per lembar saham. Ya, otomatis kalau ini IPS-nya udah 650 seharga saham sekarang, otomatis harganya naik. Jadi lebih tepat kita kalau berinvestasi di perusahaan sawit itu mulai sekarang, karena ketika IPS-nya 650 udah gak mungkin harga sahamnya pun 650 per lembar saham. Oke, langsung aja kita ke perusahaan yang ketiga, itu ada tadi bukan Smart, ini Sampurna Agro. Oh Smart dulu, oh enggak, SMS. Nah ini ini yang ketiga, Sawit Sumber Mas Sarana. Ini adalah grup Sinarmas ya, grup Sinarmas, dan dia SSMS ini dia produktivitas TBS-nya per ton per hektar itu 23,7 ton per hektar. Itu produksi paling tinggi di antara perusahaan sawit sejenis. ROE-nya emang standar di 24,9%, dan produktivitas CPO-nya itu 6,6 ton per hektar. Jadi ini dia produksi CPO-nya itu per hektarnya itu adalah yang tertinggi di antara perusahaan-perusahaan sawit sejenis. Begitupun dengan persentase tanaman produktifnya. Dia tanaman produktifnya itu mendekati di angka 100%. Jadi tanaman kelapa sawit produktifnya itu persentasenya paling tinggi. ROE-nya 24,95%, debt equity-nya 127,46%, PBP-nya 1,72 kali, fair-nya 6,91 kali. Kasnya per lembar saham itu ada 192,47. Nah dia juga baru bagiin dividen itu 80,15 yang akan dibagiin tanggal 21. Nah ini ada peningkatan secara IPS juga. Jadi labanya itu tahun ini sekitar 100, estimasinya 159 per lembar saham. Ya. Ini adalah grup dari Sinarmas. Nah ini profitability-nya
NPM-nya meningkat, ROE-nya pun meningkat. Dari sini penjualan meningkat, labanya pun meningkat. Cashnya ada 1,8 triliun. Oke, kita langsung aja ke perusahaan yang keempat, yaitu ini Smart Tbk. Smart Tbk itu yang produknya itu Palma kalau nggak salah. Dia mempunyai ROE 20,76%, debt equity-nya 177,99%, PBP-nya masih di bawah 1 ini, 0,87 kali, dan PER-nya 3,67 kali. Nah, ini cash per lembar sahamnya dia mempunyai 733 per lembar saham. Labanya itu diperkirakan 1269 di tahun 2022. Mudah-mudahan aja 3-4 tahun lagi labanya sekitar 4.000-an per lembar saham. Otomatis pasti harganya meningkat. Nah, ini cuma dividennya kemarin kecil ya. Dia dividennya 110 per lembar saham. Tapi Smart ini dia ngebagiin dividen 2 kali. Nah, ini kalau melihat historinya di 2021 dia membagikan dividen 2 kali. Oke, yang kelima langsung aja kita ada Sampurna Agro Tbk. Ini punya perusahaan, punya grupnya Sampurna di perusahaan sawitnya. Nah, ROE-nya 21,12%, debt equity-nya 111, PBP-nya masih di bawah 1, 0,82, PER-nya itu 3,89 kali, cashnya per lembar saham 346. Nah, labanya itu melihat estimasi di laba kuartal 1 itu sekitar estimasinya 545 per lembar saham. Kita lihat rata-rata ROE-nya di profitability. Nah, ROE-nya mulai meningkat karena emang didukung oleh harga CPO yang masih tinggi, jadi ROE perusahaan-perusahaan kelapa sawit itu meningkat tajam. Oke, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan kita bisa cuan di masa depan, investasi sekarang dan bisa cuan di masa depan dengan memiliki ya